Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki ilmu, iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang ia tidak cintai. Jadi orang beriman dan orang kafir diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'til imana illa man ahabba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan iman, rezeki iman, kecuali kepada orang yang ia cintai. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki iman. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dia berkata, "Farrizqud dunyawi yahsulu lil mu'mini wal kafir." Rezeki dunia itu didapatkan oleh orang yang beriman dan orang kafir. Wa amma rizqul qulubi, adapun rezeki hati, minal ilm, dari ilmu agama, wal imani, dari iman, keimanan, wa mahabbatillahi, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatihi wa rajaihi, serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa harap, fala yu'tiha illa may yuhibbu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kecuali kepada orang yang ia cintai. Maka jadilah kita semua jamaah menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersemangat untuk mendapatkan keimanan, ilmu agama, kecintaan, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membahas pembahasan sifat salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan salawatun mutafarriqatun, salat-salat yang luar dari salat rawatib. Yang pertama, salatul isyraq. Salatul isyraq. Ternyata salatul isyraq, istilah nama salatul isyraq, salat isyraq, itu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Abdullah bin Haris ibn Naufal, dia berkata, "Aina salatul isyraq?" Manakah salat isyraq itu wahai Ibnu Abbas? Kemudian dia menjawab, "Hunna salatul isyraq." Itulah salat yang dinamakan dengan salat isyraq. Apa salat isyraq itu? Salat yang dilakukan di awal waktu duha. Salat yang dilakukan di awal waktu duha.
Jadi di awal waktu duha itulah namanya salat isyraq, dan juga dinamakan dengan salat duha. Ya. Jadi salat isyraq itu juga salat duha. Namun kenapa disebut salat isyraq? Tadi karena dikerjakan di awal waktunya, di awal waktu duha. Dan awal waktu duha itu adalah 15 menit setelah terbitnya matahari. 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi jangan ketika bunyi jam di masjid luar sana misalnya, bunyi alarm terbitnya matahari, jangan langsung sholat. Ya, tunggu dulu 15 menit. Nah, begitu juga ketika di aplikasi HP, ya, terbitnya matahari jam segini, menit segini, tunggu dulu 15 menit, baru sholat isyraq atau sholat duha. Sholat isyraq ini ada keutamaannya tersendiri. Ya, sholat duha juga demikian nanti. Ya, jadi sholat yang di 2 rakaat yang di awal waktu ini ada keutamaannya tersendiri. Dan sholat duha itu juga nanti, ya, kalau tidak dikerjakan di awal waktu, maka itu nanti juga ada keutamaannya tersendiri. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nabi SAW bersabda, "Man shalla salat as-subhi," siapa saja yang salat subuh, fi masjidin jama'atan, di masjid secara berjamaah, yasbutu fihi, kemudian dia diam di masjid, habis salam zikir diam menunggu terbitnya matahari dan salat setelah 15 menit kemudian, hatta yusalliya subhatad duha, sampai dia salat. Jadi dia menunggu setelah salat subuh dalam masjid sampai dia salat subhatad duha, itu salat isyraq. Kana ka ajri hajin aw mu'tamirin, ya, keutamaannya adalah seperti pahala orang haji dan orang umrah. Taman hajjatuhu wa umratuhu, ya, orang yang hajinya sempurna dan umrahnya yang sempurna, pahalanya itu kita akan dapatkan kalau kita sholat isyraq ini, jemaah. Ya, sholat isyraq. Kemudian di hadis yang lain, wa man shalla salatul ghadati fi jama'atin, siapa saja yang sholat subuh dengan berjamaah, summa jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, kemudian dia duduk berzikir. Nah, ini jadi menunggu itu dengan berzikir, jemaah, baca Al-Quran, baca buku-buku agama, ya, pokoknya zikir, semua yang dikatakan zikir, ya, zikir pagi petang, nah, murojaah hafalan, ya, murojaah kosakata yang anak pondok misalnya, ya, pokoknya belajar agama, ya, atau kajian setelah subuh. Nah, jadi bukan misalnya habis subuh zikir tidur di masjid, tidur, nanti bangun ketika sudah alarm terbit fajar, terbit matahari, baru dia bangun, ya, maka ini tidak termasuk, jemaah, ya, ini tidak termasuk mendapat keutamaan sholat isyraq walaupun dia sholat di awal waktu duha, ya. Nah, jadi syaratnya untuk laki-laki, jemaah, dia sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia menunggu, ya, nunggu waktu isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat. Niatnya apa, jemaah? Niatnya sholat duha, ya, niatnya sholat duha. Nah, baru dia akan dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Kalau ada yang berkata misalnya, kalau untuk perempuan gimana? Masa laki-laki aja yang mau seperti itu pahalanya?
perempuan nggak dapat, nggak adil dong katanya misalnya, ya. Maka sebagian para ulama mengatakan dia mendapat pahala juga, ya. Kalau dia sholatnya di rumah, kemudian habis subuh dia zikir, yang penting berzikir sampai nunggu isya, ya, berzikir sampai nunggu isya, kemudian dia sholat, maka dia dapat pahalanya, ya. Ini untuk yang perempuan. Tapi kalau ada perempuan ikut sholat subuh, ya, ikut sholat subuh berjamaah di masjid misalnya, nanti ajalah sholat isyraqnya di rumah, nggak bisa itu, ya. Dia kalau di masjid maka di masjid, nah, seperti laki-laki. Tapi kalau di rumah maka di rumah, sholat subuhnya di rumah, maka tunggu waktu isyraq sambil berzikir, nah. Itu sholat isyraqnya. Selanjutnya adalah sholatul duha, ya, sholat duha. Ada 4 pembahasan di sholat duha ini. Yang pertama, keutamaannya, hukumnya, waktunya, dan jumlah rakaatnya. Kemudian cara sholatnya seperti apa. Yang pertama adalah keutamaan sholat duha. Perlu diketahui jemaah, ya, keutamaan suatu ibadah itu harus berlandaskan dalil, ya, harus berlandaskan dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Tidak boleh selain dari 2 ini, ya. Jadi semua keutamaan ibadah itu harus berlandaskan 2 dalil ini jemaah, ya. Tidak boleh ada yang berlandaskan dalil mimpi, ya. Walaupun dia ngaku mimpi ketemu Nabi, dikasih ijazah atau sanad misalnya, zikir ini zikir itu, pahalanya ini, dusta, ya. Pastikan itu adalah dusta. Nah, karena di zaman sekarang itu banyak yang ngaku yang seperti itu, ya. Dan yang aku seperti itu bukan main, pamornya jemaah, ya. Jamaahnya banyak orang ngaku seperti itu, dan mereka lah yang sangat benci sunnah jemaah, ya. Mereka makanya ahlus sunnah harus siap dimusuhi oleh ahlul bidah, ya. Ahlul bidah harus siap dibuat panas oleh ahlus sunnah. Nah itu panas mereka aja mah, setan jinnya yang panas, ya. Kita nggak ngapain-ngapain, mereka yang panas. Nah, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqat." Jadi setiap persendian kita, ya, persendian yang ada pada tubuh kita jemaah, itu butuh sedekah, ya, butuh sedekah. Saya lupa berapa persendian kita, ya, 360 kah atau berapa? Ada disebutkan itu, ya. Cara bersedekahnya, mensedekahkan persendian kita setiap pagi jemaah, ya, setiap pagi itu adalah pertama dengan tasbih, ya, tasbih. Setiap kita bertasbih, maka kita sedang bersedekah untuk persendian kita. Yang kedua dengan tahmid, alhamdulillah, ya, dengan tahmid. Yang ketiga dengan tahlil, ya, sedekah. Tahlil, tahmid, tasbih itu sedekah. Yang keempat dengan takbir, ya, sedekah, ya, dengan takbir. Dan 4 zikir ini jemaah, ya, 4 zikir ini adalah zikir yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya.
Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi jangan lupa ini baca ini, Pak. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau ahlul bid'ah itu tunggu tahlilan dulu baru tahlil, jemaah. Ya. Nah, kalau salafi enggak boleh gitu. Ya, jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf sedekah. Memerintahkan, menganjurkan kepada kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Kemudian nahi mungkar, melarang dari kemungkaran itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nah, kalau kita nggak bisa ya dengan tasbih, dengan tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar, maka cukup 2 rakaat salat duha. Ya. Entah itu salat duha yang dilakukan di awal waktu atau setelah awal waktu. Nah, jadi dengan 2 rakaat salat duha kita sedang bersedekah untuk persendian-persendian kita aja. Nah, ini keutamaan yang pertama. Yang kedua adalah dari sahabat Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anillahi azza wa jalla." Dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi jemaah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, irka'li min awwalin nahar 4 raka'atin. Salatlah engkau 4 rakaat di awal waktunya. Ya, di awal waktunya 4 rakaat. Akfika akhirahu, maka saya akan mencukupkanmu sampai akhirnya. Akhir sampai menjelang maghrib. Nah, jadi sampai maghrib kita akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan di sini maksudnya adalah dicukupkan dari segala sesuatu, dilindungi Allah, dijaga Allah, ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 rakaat salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Nah, ini yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang senantiasa menjaga salat duha adalah orang yang termasuk orang yang dikatakan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hiya salatul awwabin." Salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang senantiasa bertaubat. La yuhafizu ala salati duha ila awwabun. Ya. Orang yang senantiasa menjaga salat duha adalah orang yang senantiasa bertaubat. Orang yang senantiasa bertaubat. Namun sekarang ya, banyak orang yang salat duha termotivasi dengan keutamaan yang tidak-tidak aja. Ya. Mereka tidak termotivasi melakukan salat duha dengan keutamaan ini, enggak. Tapi mereka termotivasi dengan keutamaan dunia, ya, yang mereka dengar mungkin dari ustadznya, dari kiainya, dari tuan gurunya, dari dan seterusnya, ya. Mereka mengatakan salat duha itu mendatangkan rezeki. Enggak aja. Ya. Semua salat, semua ibadah itu mendatangkan rezeki. Ya. Semua ibadah itu mendatangkan rezeki. Nah, ibadah yang paling mendatangkan rezeki itu apa jemaah? Tauhid. Ya, tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Kemudian ayat selanjutnya apa jemaah? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Jadi Allah merintahkan kita untuk mentauhidkannya.
ya, untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang bertauhid itu jangan ragu dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Razzaq. Nah, itu. Jadi tidak ada keutamaan khusus yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya salat duha itu mendatangkan rezeki. Enggak ada. Itu hanya disebut-sebut oleh orang motivator, ya, motivator yang bawa agama di motivasinya itu. Nah, makanya banyak orang yang salat duha termotivasi dengan tadi mendatangkan rezeki. Makanya bisa disimpulkan bahwasanya orang yang rajin salat duha adalah para saudagar, ya, para pedagang. Nah. Jadi yakini jemaah bahwasanya semua ibadah itu mendatangkan rezeki. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan hambanya yang beribadah kepadanya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, dia pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada istrinya, ketika nggak bisa makan, ya kan, miskin, kenapa nggak minta kepada Allah, ya, untuk memberikan engkau rezeki banyak? Apa kata beliau? Seandainya kalau saya minta kepada Allah menjadikan gunung-gunung yang ada di Mekah itu atau Madinah emas, ya, maka Allah akan jadikan emas. Nah, itu. Kalau Nabi SAW berdoa, ya, tapi Nabi nggak mau. Sampai Nabi SAW mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku hidupkanlah aku miskin, kemudian matikanlah aku miskin. Ya, saya rasa nggak ada yang berdoa seperti ini, jemaah. Ya, kan Nabi aja yang berdoa seperti itu, ya. Nah, miskin di sini maksudnya apa? Ya, Nabi enggak berdoa ya Allah jadikanlah aku fakir, enggak, tapi miskin. Kan beda miskin dengan fakir. Kalau miskin itu enggak minta aja, mah. Miskin di sini maksudnya cukup, enggak minta-minta. Ya, kalau fakir beda. Nah, jadi fakir itu lebih enggak ada daripada miskin, ya. Nah, tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun demikian, ya, termasuk manusia yang paling bahagia aja, ya. Siapa yang meragukan kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dipertanyakan, ya, keimanannya kepada Nabi. Ya, manusia yang paling bahagia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya hukum salat duha. Hukum salat duha. Hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan dibolehkan untuk selalu salat duha, ya, setiap hari. Boleh. Memudawamah, senantiasa salat duha, boleh. Tapi ingat jemaah, jangan termotivasi dengan melancarkan rezeki, ya. Tapi termotivasi dengan kita sebutkan tadi 3 hadis yang kita sebutkan tadi. Nah. Yang ketiga, waktu salat duha. Waktunya dimulai dari terbitnya matahari, dari 15 menit setelah terbitnya matahari, ya. Ila zawal, sampai zawal. Zawal itu 15 menit sebelum zuhur. Itu batas waktu salat duha. 15 menit sebelum zuhur. Wa afdaluhu, dan salat duha, waktu salat duha yang paling afdal waktu ishtidadis syamsi, ketika matahari sudah terik, ya. Ketika matahari sudah terik, itu yang paling afdal, jemaah, daripada yang salat duha di awal waktu. Jadi kalau sudah matahari sudah panas, ya, maka itulah waktu salat duha.
Yang penting 15 menit sebelum sholat zuhur. Nah. Nabi SAW bersabda, "Salatul awwabina hina tarmudul fisalu." Salat orang-orang yang senantiasa dikatakan bertaubat itu adalah salat yang dilakukan atau salat duha yang dilakukan ketika tarmudul fisal. Tarmudul fisal, tarmud itu artinya adalah padang pasir, al-fisal anak-anak onta. Ya, maksudnya di sini ketika anak-anak onta kakinya sudah merasa panas dari padang pasir, dari panasnya padang pasir, ya. Nah, ketika mereka anak-anak onta itu kakinya sudah merasa panas dengan panasnya padang pasir, nah disitulah waktu sholat duha yang paling utama, ya. Adapun jamnya, karena dulu nggak ada jamnya, ya. Jadi lihat sekarang kalau sudah mulai terik matahari, ya, maka waktu yang paling utama sudah masuk untuk sholat duha. Yang keempat, ada 2 rakaati sholat duha wa waktuha wa sifatuha. Jumlah rakaat sholat duha dan caranya seperti apa? Yang pertama adalah 2 rakaat, ya, 2 rakaat tadi. Salatul isyraq tadi 2 rakaat. Yang kedua 4 rakaat. 4 rakaat. Yang ketiga 6, 8, 12. Ya, 12 rakaat. Dalil 2 rakaat tadi sudah banyak di atas tadi, ya. Jadi persendian kita kalau mau dikatakan kalau mau kita mensedekahi persendian kita ini jemaah, maka dengan sholat 2 rakaat saja, sholat duha. Nah, dalil 4 rakaat adalah tadi kalau kita mau dicukupkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir waktu, ya, akhir hari, maka kita sholat 4 rakaat di awal waktu. Adapun 6 rakaat, ya, Nabi SAW kana yusalli duha 6 rakaatin. Nabi SAW sholat duha 6 rakaat. Nah, adapun 8 rakaat, ya, Nabi SAW ketika Fathu Mekkah, ya, ketika pembukaan kota Mekah, Nabi datang ke Mekah lagi, ya, maka Nabi SAW sholat duha ada 8 rakaat, ya, 8 rakaat. Kemudian adapun 12 rakaat disebut dalam hadis ini jemaah, man sholat duha raka'ataini, siapa saja yang sholat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai, ya. Kalau kita sholat 2 rakaat, maka pada hari itu kita termasuk bukan orang-orang yang lalai. Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin, siapa saja yang sholat 4 rakaat, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah, ya, 4 rakaat duha. Wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum, siapa saja yang sholat 6 rakaat, maka dia akan dicukupkan pada hari itu, ya, dari segala sesuatu. Wa man shalla zamaniyan katabahu Allahu minal qanitin, siapa yang sholat 8 rakaat, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang-orang yang khusyuk, qanitin, orang yang tunduk taat, ya. Wa man shalla 12 rakaatan, siapa saja yang sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Nah, ini keutamaannya jemaah, masya Allah, ya, luar biasa. Jadi jangan sholat duha itu kalau merasa miskin, gak ada harta, atau
akhir bulan. Akhir bulan. Nah, makanya kalau bisa bos-bos itu gaji karyawannya akhir bulan, ya. Akhir bulan, biar orang ini nggak merasa tanggal tua, ya kan? Jadi akhir bulan seperti tanggal muda, gitu, ya. Jadi beda aja mah. Orang digaji sebelum waktunya daripada sesudah waktunya, beda, ya. Semakin semangat nanti dia kerja itu ketika digaji sebelum waktunya, ya. Ya, 12 rakaat jemaah. Jadi yang paling banyak itulah 12 rakaat. Ya. Inilah tafsir dari atau arti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha?" Berapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa rakaat sih Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat, Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, "Arba'u raka'atin." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat. 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah. Dan Nabi menambah, kadang menambah semaunya. Nah, gitu. Ya. Jadi semaunya di sini maksudnya adalah 12 rakaat. Ya, jadi yang paling banyak adalah 12 rakaat. Nah. Jadi boleh dia yang 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat boleh, 6 juga 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Kemudian apa lagi? 8 juga 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Ya. Yang 12 juga gitu. Yang 4 boleh digabung. Ya, 4 rakaat boleh disambung. Seperti sholat zuhur, ada tasyahud awalnya. Ya, ada tasyahud awalnya. Saya kemarin sebelum saya bahas setelah sholat sunnah ini jemaah, ya, saya pernah lihat orang sholat zuhur, qobliyah zuhur, seperti sholat zuhur. Hampir saya mau tegur, ya, hampir saya mau tegur. Ternyata ada sunnahnya. Nah itu jemaah, ya. Jadi faedahnya luar biasa. Ternyata ada sunnahnya. Makanya jangan sembarang kita jemaah, ya. Ini pelajaran. Jangan-jangan itu ada sunnahnya, ya. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah, ini belum saya pelajari bid'ah, enggak. Ya, kita belum tahu mungkin ya, ya. Bukan berarti enggak ada bid'ah, ada banyak. Ya, tapi kita jangan sembarangan. Nah. Kemudian sholat selanjutnya, sholat duha sudah selesai. Nah di sini pengarang menyebutkan sholatud dukhul wal khuruj minal manzil. Ya, sholat 2 rakaat setelah masuk rumah dan ketika mau keluar rumah, ya. Jadi sholat 2 rakaat setelah masuk rumah, kemudian 2 rakaat sebelum keluar rumah. Nah ini. Dan ini disyariatkan 2 rakaat. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta manzilaka," kalau engkau masuk rumahmu, fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su, maka salatlah 2 rakaat ketika kita masuk rumah. Salat 2 rakaat tamna'anika, 2 rakaat ini akan menghalangimu, menjagamu dari keburukan di dalam rumah, ya. Fa idza kharajta min manzilik, kalau engkau ingin keluar dari rumahmu, fasalli rak'atain tamna'anika makhrajas su, ya, dengan 2 rakaat sebelum keluar rumah, ya, kita akan terhalang, terjaga dari, ya, keburukan di luar. Nah ini mungkin jarang ini kita sholat,
ya, atau nggak pernah, ya kan? Baru tahu. Nah, ketika ada hadis seperti ini jemaah, lakukan walaupun sekali seumur hidup, ya, lakukan walaupun sekali seumur hidup, agar nanti kita ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak pahalanya. Ya. Jadi catatan amal seolah-olah kita sudah banyak mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pastikan jemaah diri kita nggak akan bisa mengamalkan semua sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita juga ini kita ya belum pernah membaca mengkhatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sunnah semua di situ. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, yang arba'in saja, yang 40 hadis saja itu jarang ada yang istiqomah mengikuti 40 hadis. Apalagi ini ribuan hadis, ya, ribuan hadis. Nah, makanya para ulama Saudi itu, ya, kajian mereka itu kutubus sittah itu jemaah. Ya, kitab hadis yang 6 itu yang dikaji, diulang-ulang terus. Tamat ini ulang lagi. Ya. Sampai 6 kitab, balik lagi ke Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan seterusnya. Ya. Itu yang dibahas itu. Baca aja. Baca hadisnya. Ya, kemudian dijelaskan oleh syekhnya yang kurang jelas, kalimat-kalimat yang kurang difahami misalnya, ya. Seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad Hafizallahu ta'ala, yang paling tua sekarang di Saudi sana, ya. Ayahnya Syekh Abdul Razak Hafizahumullah ta'ala. Nah, dan dia itu luar biasa aja, ya. Beliau itu sebelum azan, setiap hari sebelum azan sudah ada di masjid, ya, sudah di masjid. Padahal dia nggak bisa berjalan, ya. Ibaratnya sudah lumpuh, tapi dia dipakai roda, kursi roda, ya. Dan beliau termasuk enak, kan ada masjid sendiri, ya, di rumah, di dekat rumahnya ada masjid. Nah, itu para ulama kita aja bagaimana ibadahnya. Dan dahulu juga ya ada ulama 40 tahun dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Ya, 40 tahun. Jadi sebelum azan dia sudah ada di masjid. Kalau kita sekarang kan enggak, nunggu azan dulu, ya kan? Kita sibuk main HP dulu, ya. Itulah iman kita aja, Pak. Ya, jauh. Nah, makanya negara Saudi itu diberkahi, ya, Pak, karena ulama-ulamanya, ya, bukan karena minyaknya, ya. Minyak itu mereka dikasih minyak ya karena gitu. Ibadah di sana makmur, ya. Nah, makanya kalau mau bumi kita ini, langit mendatangkan keberkahannya, kemudian bumi keluar keberkahannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kenapa Salafi mendakwakan tauhid, jemaah. Ya. Karena kalau sudah semua manusia ini bertauhid, maka akan bertakwa. Ibadah di bawahnya akan mudah dikerjakan. Dan sering kita katakan, ya kan? Sering kita jelaskan, ya. Sering kita utarakan tauhid itu harus lebih diprioritaskan, jemaah. Ya. Karena itulah yang membuat kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dulu mungkin sebelum kenal tauhid kita jarang sholat jamaah, ya kan. Tapi setelah kenal dakwah tauhid, ya, kita merasa nggak enak meninggalkan sholat jamaah. Ya, itu karena apa? Tauhid. Nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.